apa namanya? Nanti akan bermakna lagi si reward. Berikutnya, nah ketika apa namanya? Sorry. Nah, sekarang gimana? Tadi kan analisis gini. Pertama yang dipikirkan, kalau sebuah perilaku yang kita targetkan kok nggak muncul, jangan-jangan konsekuensinya tidak bermakna. Maka PR kita adalah mencari konsekuensi lain yang bermakna. Nah, ternyata udah bermakna, dia kok dapat reward, senang juga, gitu ya. Tapi juga nggak muncul lagi perilakunya. Jangan-jangan dia tidak tahu perilaku yang diharapkan. Maka ada namanya respon prompt. Respon prompt itu ya sebentar. Prinsipnya most tulis. Dari yang paling most tulis itu gini. Dari awalnya bantuan fisik sampai ke verbal. Verbal itu cuma itu tuh yang itu gitu. Kalau fisik benar-benar gini, tepuk tangan, misalkan dia nggak bisa terus kita bantu dari belakang, itu benar fisikal banget tuh. Itu benar-benar benar-benar fisikal. Atau apa namanya? Modeling gitu ya. Promnya modeling. Benar-benar kita begitu dia tepuk tangan dia nggak bisa, kita tengok dari depan. Gitu. Itu modeling. Atau yang sampai apa namanya? Cuma verbal. Dia nggak bisa itu yang itu tuh. Gitu. Itu tangannya digerakin yang verbal. Jadi kalau prinsipnya ketika ada bantuan, itu bantuan harus secara bertahap dikurangi. Pengurangan bantuan ini kalau dari respon prompt disebutnya most tulis. Pengurangan bantuan prompt, pengurangan respon prompt secara bertahap itu disebutnya most tulis. Jadi dari yang paling tinggi terus diturunkan sampai yang paling rendah. Kenapa jadi mati? Langsung muncul semua. Berikutnya adalah tadi kan PR berikutnya, kalau nggak udah bermakna tapi nggak bisa, jangan-jangan dia nggak tahu cara yang dilakukan. Maka yang bisa dilakukan adalah dengan membantunya. Makanya nanti kalau di ABA secara teknis pasti ada yang namanya initial prompt. Initial prompt itu gini, setiap program baru yang diajarkan, maka ketika kita berikan instruksi pasti kita langsung bantu di awal. Misalnya anaknya belum tahu dadah, belum tahu tepuk tangan, begitu kita bilang tepuk tangan, kita langsung bantu. Itu namanya initial prompt. Jadi kita pasti bantu dulu, gitu ya. Kita bisa bantu dulu untuk agar dia tahu apa yang diharapkan. Walaupun dibantu langsung dapat reward, agar dia oh kalau ada aku dengar instruksi tepuk tangan dan aku tepuk tangan, aku dapat apa yang aku suka gitu. Dibikin kayak gitu ya. Jadi pertama kali pasti dia akan dibantu. Semua program baru biasanya tetap akan ada initial prompt. Jadi kita bantu di awal untuk memastikan bahwa anak harus tahu ketika dengan sebuah stimulus yang kita minta, stimulus yang spesifik, maka dia tahu perilaku spesifik apa yang respon spesifik apa yang harus dimunculkan. Nah, berikutnya kalau ada juga namanya, nah kalau antecedennya tidak dipahami, maka ada namanya stimulus prompt. Jadi kita nge-prompt stimulusnya. Misal gini, kan bisa jadi misalkan ketika suruh gini, tulis angka 8, dia tuh nggak tahu nulis angka 8 gimana. Kita udah namanya apa? Udah pakai prompt fisik tuh, respon prompt, pakai ditulisin bantuin angka 8 nulis gini. Begitu udah bisa dibantu INP, begitu langsung bikin angka 8 gagal lagi. Apa? Kita bilang lagi, tulis angka 8 misalkan. Dia tetap aja nggak bisa. Walaupun kita sudah pakai apa? Respon prompt. Kita bisa pakai stimulus prompt. Jangan-jangan bagi dia itu antecedennya nggak dipahami. Terus angka 8 itu gimana maksudnya? Ya udah, berarti kita bisa kasih titik-titik di situ. Kita kasih bantuan angka 8 tipis gitu ya. Kita bisa angka 8 tipis, tulis angka 8. Nah, sampai di prompt tangan, respon prompt, dan ada bantuan fisik, bantuan namanya angka 8 ya. Atau sekarang ada buku yang ada logaknya, kamu nggak? Buku tebal terus angka 8 itu memang ada dicoak, kamu nggak? Ada coakannya, jadi anak kalau bikin pasti kemungkinan besarnya tinggi. Nanti lama-lama ketika ada namanya fading, begitu dia awalnya 8-nya utuh, lama-lama dibikin titik-titik, lama-lama menghilang, itu namanya prompt fading. Jadi kita mengurangi bantuan.
Nah, kadang-kadang juga si target perilakunya itu yang kita harapkan itu isinya cukup panjang. Jadi kan biasanya kalau kita nyuruh cuma simpel tepuk tangan, satu stimulus, satu perilaku kan. Pegang mana hidung, stimulusnya mana hidung, ya satu perilaku juga cuma nunjuk hidung. Tapi ada yang satu stimulus, antecedennya pendek, tapi perilakunya panjang atau perilakunya banyak. Misalnya ngapain? Kita nyuruh apa yang satu instruksi tapi perilakunya banyak. Ambil minum, Pak. Ambil minum, itu panjang. Cuci tangan, itu kan simpel yang satu kata. Cuci tangan, tapi aktivitasnya banyak. Mulai dari buka keran, kan? Basah bilas tangan, ambil sabun, gosokin sabun, simpen sabun, bilas tangan, tutup keran. Gitu. Maka ada prosedur yang namanya chaining. Jadi kita bisa potong-potong. Chaining itu kan rantai ya, merantai gitu ya. Jadi kayak kalau di teman-teman di PLB bikin pas analisis ya, bikin urutan pekerjaan cuci tangan. Nah, nanti kita bisa ajarkan satu-satu, kemudian kita gabung. Jadi kalau behavior-nya terlalu rumit, bisa jadi kita mulai dari imitasi, suruh buka keran, pinter, bilas tangan, dan jadi satu-satu dulu, kemudian enggak. Sudah bisa, nanti baru kita bilang cuci tangan, kemudian enggak. Jadi per partnya bisa ajarin satu-satu, nanti begitu dia bisa, kita bisa chaining, kita bisa bikin rantainya, digabung. Jadi bisa saja cuma instruksinya, oh ya buka keran, pinter. Nanti begitu bukannya bisa, lulus dia buka keran, tahu. Ngajarin lagi yang lainnya berikutnya. Bilas tangan, dia cuma gosok, gitu. Pinter. Ambil sabun, ya benar. Begitu bisa semua, kita bisa mulai ajarkan cuci tangan, kemana enggak? Karena si partnya udah bisa tuh. Jadi sebenarnya kadang-kadang gagalnya sebuah perilaku yang diharapkan tidak juga dikuasai gara-gara kita nggak melakukan prosedur training pada perilaku-perilaku yang banyak, tapi namanya apa? Namanya perilakunya kompleks, tapi kita ngajarin langsung gitu. Padahal kita bisa pecah menjadi part-part kecil, menjadi target-target perilaku yang kecil yang kalau nanti kita bisa gabung, kita bisa gabungin gitu ya. Dan akhirnya kita bisa begitu cuci tangan dia jadi bisa karena bagian-bagian kecil bisa. Kemudian ada prosedur shaping namanya. Shaping adalah gini. Shaping itu pembentukan kan. Jadi ada yang anak-anak itu melakukan perilaku terus nggak sempurna. Misalkan gini, dia imitasi tiru bola, misalkan anaknya keluarnya bola, tiru bola, dia bilangnya bola, padahal kita target perilakunya ketika kita bilang tiru bola, anaknya bisa ngomong bola. Oke. Ternyata yang keluar lah boa aja boa. Berarti sebenarnya kita bisa shaping dulu. Yang gagalnya yang boa atau yang la? Yang la-nya yang gagal kan? La-nya, Pak. Ya. Kita bisa imitasi dulu, di shaping dulu, tiru la, pintar tiru la, begitu tirunya la bisa kita bilang tiru bola. Jadi kita shaping dulu terus kita gabung. Jadi kita bisa bentuk dulu tuh yang gagalnya dibentuk dulu, terus kita gabung. Jadi tiru bola. Jadi itu namanya ada prosedur tapping gitu untuk pembentukan perilaku. Berikutnya adalah kadang-kadang anak-anak juga jadi ketergantungan reward, betul nggak? Ketika dapat reward dikuasai tapi nggak ada reward nggak jalan, maka ada namanya prosedur terkait dengan sorry dulu. Ada continuous reinforcement. Jadi gini, beberapa anak yang yang dia belum pertama kali belajar nggak tahu bahwa kalau aku dapat ini aku dapat reward itu gara-gara aku bener ya. Nanti biasanya belum tahu keterkaitan antara aku dapat gara-gara aku tuh dapat reward gara-gara aku tadi bener, aku tepuk tangannya bener gitu ya misalnya. Nah, ada namanya prosedur continuous reinforcement. Jadi kita penting sekali di awal itu anak-anak bisa dapat langsung konsekuensi ketika sesaat setelah dia berperilaku. Jadi wajib banget bagi anak-anak yang baru membentuk perilaku ya, nggak boleh ada jeda. Kalau bisa setiap dia setiap dia setiap dia benar, dia harus wajib dapat reinforcement. Biar dia terbangun.
Nah, ketika anak terbangun ketika anak mulai terbangun bahwa oh kalau aku berperilaku aku dapat reward, yaitu di posisi disebutnya acquisition. Tahapan di mana anak mulai sadar bahwa aku harus berbuat dulu baru aku dapat. Aku harus berbuat dulu aku dapat. Biasanya tandanya gini, anak-anak kadang-kadang suka mulai nebak. Misalkan pertama materi yang diajarin pegang kepala, misalkan. Pegang kepala dia udah bisa, udah lulus. Nanti disangkanya bagi dia tuh kalau gini aku dapat reward. Jadi kadang-kadang belum ada instruksi udah pegang kepala duluan, pegang kepala. Nah itu sebenarnya anak-anak sudah pada tahapan acquisition gitu ya. Nah, beberapa anak punya ketergantungan terhadap reward. Nah, kalau kadang-kadang yang salah adalah itu selalu beberapa terapis menunjukkan atau beberapa guru menunjukkan reward di awal. Kamu mau aqua, pegang kepala. Kamu mau aqua, duduk, temen nggak? Itu sebenarnya kayak nyogok, temen nggak? Seperti nyogok, bukan reward. Dan kadang-kadang jadi ketergantungan. Akibatnya biasanya mereka yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol mereka. Jadi mereka yang bisa menentukan aku mau duduk kalau rewardnya cocok. Mau aqua, dia nggak mau handphone. Kalau mau handphone, kalau mau aqua duduk, dia nggak bermakna, nggak mau duduk. Kalau mau handphone duduk. Tapi berarti dia yang kontrol kita, bukan kita yang kontrol dia. Nah, maka ada namanya intermittent. Jadi kita bisa kadang-kadang kita bisa ngacak pemberian reward. Kita cukup gini San. Ya pinter, ya keren. Nanti habis beberapa kali baru dapat reward. Jadi kita bisa acak itu agar anak nggak tebak bahwa tidak menebak. Nah sekarang bagaimana cara membetulkan perilaku anak? Ketika kita ada dua cara sebetulnya. Ketika anak anak tidak memunculkan perilaku yang diharapkan ketika kita memberikan stimulus. Yang pertama, kita bisa abaikan, langsung ulang instruksinya. Jadi nggak ada informasi tidak, misalnya nggak ada information no. Ketika misalnya pegang kepala, dia malah pegang hidung, kita bisa abaikan, langsung balik lagi ke ulang instruksinya. Pegang kepala, langsung bantu, langsung benar. Ada error correction. Ada juga atau error interruption. Jadi ketika dia salah, kita langsung perbaiki. Sekarang sebetulnya di ABA sekarang lebih dominan sebetulnya errorless teaching, bahwa tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk salah. Jadi biasanya begitu ada instruksi dan memungkinkan dia salah, biasanya langsung dibantu. Misal gini, ada dua pilihan. Ini antara aqua dan charger. Gitu. Pegang aqua, begitu dia mau pegang charger langsung dibantu ke sini. Langsung diarahkan ke pegang kepegang aqua gitu ya. Sebetulnya ini sangat tergantung anak. Kadang-kadang kita ada mazhab juga gitu ya. Kalau ada yang mazhabnya VB, ada DTT suka nggak mau. Atau ada mazhab DTT, VB-nya nggak mau gitu ya. Harus DTT. Termasuk juga kadang-kadang terkait itu ada di luar negeri udah pakai errorless teaching. Kenapa kita masih pakai overcorrection gitu ya. Masih kalau dia salah kita bilang tidak gitu ya. Tapi memang ada anak-anak juga yang dia perlu informasi tidak biar untuk tahu bahwa itu salah. Ya. Tapi ada juga anak-anak yang kalau dikata tidak malah ngamuk. Ya. Dia yang frustasi dengan kegagalan gitu. Nah, anak-anak yang frustasi dengan kegagalan sebaiknya kalau ada dia salah tidak perlu ada kata tidak. Bisa error correction, bisa abaikan, langsung kasih instruksi, langsung bantu. Muncul benar gitu ya. Atau begitu dia mau salah langsung perbaiki. Begitu salah jadi dia nggak punya pengalaman salah. Oke, silakan terkait ini ada yang pertanyaan dulu terkait dengan meningkatkan perilaku. Saya agak cepat ya pertanyaannya. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan tentang bagaimana kita memunculkan perilaku yang diharapkan. Intinya bahwa yang tadi bahwa kalau kita ingin
meningkatkan perilaku yang diharapkan itu apa namanya? Pertama ya instruksi antecedentnya harus mudah dipahami. Berikutnya berikan prompt agar dia tahu apa yang diharapkan. Kemudian ya dia harus dapat konsekuensi yang bermakna agar perilaku yang diharapkannya mau kembali lagi, mau diulang lagi. Dan ketika perilaku yang diharapkan tidak juga muncul, kita harus analisis. Jangan-jangan pertama nggak konsekuensinya nggak bermakna, atau dia nggak tahu perilaku yang diharapkan, kalau nggak tahu atau stimulusnya terlalu sulit, antecedennya nggak dipahami. Maka kita lihat saja, ketika antecedennya tidak dipahami, maka kita bisa melakukan namanya stimulus prompt. Kita berikan bantuan dalam konteks stimulusnya. Nah, kalau dia gara-gara responnya nggak tahu apa yang harus lakukan, maka yang kita lakukan adalah memberikan respon prompt. Gitu ya. Nah, ini pada dasarnya semua prompt itu perlu pengurangan, karena jangan sampai anak ketergantungan terhadap bantuan, gitu ya. Nah, kalau kita mengurangi bantuan pada stimulus prompt disebutnya feeding. Feeding itu proses kita mengurangi bantuan pada stimulus prompt. Kalau pengurangan bantuan pada respon prompt disebutnya mouse-to-list. Oke, ada yang ditanyakan? Mohon izin bertanya, Pak, boleh? Boleh, silakan. Oke. Siapa yang bertanya nih? Evrilia, Pak. April. Jadi Pak, kan tadi misalkan kita cara membetulkan perilaku anak tadi kan ada 2. Yang pertama itu kan mengabaikan lalu ulangi perintah. Nah, untuk mengulangi perintah itu boleh dilakukan berapa kali, Pak? Ada batasannya nggak? Sampai kita memberikan bantuan. Oke, biasanya gini. Kalau ABA yang di autism biasanya 2 kali. Nanti yang ketiga biasanya kita akan tunjukkan. Biasanya ada mana no so. Tidak lalu tunjukkan. Kalau pakai yang informational. Ya. Jadi kalau dia tidak kita bisa yang ketiganya perlu dibantu. Kenapa? Ya sama aja kalau April lagi bimbingan, dosennya terus nyalahin. Ini salah kayak gini, salah kayak gini, salah gini. Terus aja salah kayak gitu, terus stres ya. Nggak pernah dibantu. Apa seperti yang diminta Pak Yoga gitu ya. Jadi malas bimbingan kan enggak. Jadi kalau pertama sebetulnya tidak agar memberikan kesempatan kepada anak untuk mulai berpikir kan. Minta jawaban lain. Ternyata masih salah. Ya udah yang ketiga bantulah dia. Oke, Terima kasih, Pak. lagi? Ya, sama-sama. Yang lain silakan. Ada? Ada lagi? Sudah master ini? Meningkatkan perilaku yang diharapkan. Sudah kebayang sekali. Saya mau nanya Teteh Khadijah, kebayang nggak? Teteh Khadijah mau nanya misalnya, Teteh Khadijah, Bu Teteh mau ngajarin apa ke anak ibu yang perilaku yang baru? Oh, saya tuh mau diajarin supaya keseharian itu bisa disiplin. Jadi udah bangun pagi, subuh, sholat subuh, bersih-bersih. Oh, itu kebanyakan. Kalau pakai perilaku satu aja dulu, Bu. Satu dulu aja. Mau ngapain? Satu dulu aja. Oh, bangun satu aja. Subuh. Bangun subuh. Susah, itu bangunnya jam 8. Oke, bangunnya jam 8. Kalau di dalam perilaku, semua perilaku pasti ada antecedennya. Kenapa dia bangun jam 8, dia tidur jam berapa? Jam 11-an. Ya. Jam sekarang belum tidur. Berarti tidurnya harus lebih siang. Ya, berarti tidurnya lebih siang. Berarti PR-nya tidurnya harus lebih siang. Gimana katanya? Gimana susah apa namanya? Dan susah tidurnya susah lebih awal. Ya, jadi karena ada kegiatan seperti kalau ada bapaknya, kalau ada ayahnya itu suka ada kegiatan. Jadi suka sering begadang gitu. Kalau nggak ada bapaknya, baru bisa disiplin. Nggak ada. Berarti ibu bisa singkirkan bapaknya agar menjauh terus ya Pak. Isi kubatur atau Pak. Agar perilakunya muncul.
Enggak, kalau dari ABA itu ada yang namanya praktik plan. Praktik plan itu berarti ya kita harus mempelajari apa antecedennya dan bagaimana antecedennya kita tidak dimunculkan sehingga perilaku yang diharapkannya muncul. Jadi tadi antecedennya udah jelas, dia bangun siang aja karena kesiangan kan. Karena bangunnya kemalaman, maka kita harus bikin dia bangun tidur lebih awal. Tadi misalkan kalau bisa nggak ya nggak ada paksa, nanti coba aja bangunnya lebih awal pun dia malam, bangunnya lebih awal jam 5 dia bangunin. Dia kalau saya yakin bisa lah, dibasahin mukanya, nggak bangun juga disiram sekayu, nggak bisa juga disiram seember, pasti bangun. Tapi nanti begitu bangun dia nggak boleh tidur lagi, siang nggak boleh ada tidur lagi sampai dia ngerasa aduh sore udah malam udah mulai ngantuk, baru boleh tidur lagi. Jadi kita bisa kondisikan gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan meningkatkan perilaku yang diharapkan. Jadi ada beberapa istilah ya. Ada antecedent, behavior, konsekuensi. Nanti kalau ada perilaku yang bermasalah, yang tentukan target perilakunya. Kalau nggak capek juga, ini sih jangan-jangan konsekuensinya nggak bermakna. Kalau konsekuensinya nggak bermakna, maka kita PR cari konsekuensi yang bermakna. Tapi ternyata nggak bermakna semua, maka kita harus melakukan yang namanya establishing operating. Gitu ya. Nah, sebenarnya di ABA tuh terlalu banyak istilah lah sebetulnya. Kadang-kadang juga saya pusing juga baca sendiri istilah-istilah. Baca istilahnya terlalu banyak sebetulnya. Padahal ya logikanya sederhana, cuman kadang istilahnya yang ribet. Kayak tadi misalkan, ya ada from padding, ada stimulus from, ada respon from, intinya ya gitulah. Bisa ngebantu, bisa seseorang gagal tuh bisa ngerti stimulusnya sehingga yang kita perbaiki, yang kita ingatkan stimulusnya misalnya deh. Karena nggak ngerti aja omongan kita, pegang merah, ya udah kasih aja tunjukin sambil ada kartu warna merah, pegang merah. Jadi nge gitu. Nanti sampai dikecilin kartunya, sampai pakai tulisannya tulisan merah warna merah. Ini udah masih bisa. Nanti tulisan merah pakai warna hitam, bener nggak? Begitu bisa nanti kita hilangin. Jadi jangan-jangan omongan kita merah aja begitu masih terlalu abstrak. Maka kita perlu bikin antecedennya lebih bisa dipahami. Oke, ditanyakan? Jadi gini Pak, maaf mau kesimpulannya saya nggak ngerti itu bahasa bahasa tulisannya di sini. Kalau praktek insya Allah saya paham betul gitu. Ya udah, alhamdulillah. Yang penting kebayang, nggak apa istilahnya. Sama kalau yang penting ngajinya pakai tajwid yang benar. Nggak apa-apa nggak tahu itu gunah, itu ingkom bila gunah gitu ya. Itu matobiin, mawajib, yang penting tahu kalau huruf fathah ketemu alif dibaca 2 harokat. Misalkan gitu. Betul Pak gitu. Nah, ada pertanyaan yang lain? Bapak, Cici izin bertanya. Bapak punten, yang perihal bagaimana jika anaknya itu tidak memberikan respon sama sekali gitu Pak. Udah dikasih konsekuensi ini, itu pun masih tetap sama gitu. Contohnya, situ berharap si anak itu mengucapkan satu kata misalkan, bilang iya misal. Tapi udah dicoba pun masih tetap belum bisa gitu. Belum bisa mengeluarkan suaranya, tapi kalau di rumah justru dia cerewet gitu. Tapi kalau di sekolah nggak sama sekali, bahkan dia enggan banget untuk berbicara gitu. Sekarang bawa buku gak? Bawa lah, dia beli buku. Anaknya normal nggak Ci? Berantakan nih. Aku mau beli minum. Lupa beli minum. Ribet deh dia deh. Aulia. Gimana Pak punten? Anaknya normal Ci? ABK. Nggak bisa. ABK-nya apa? Grahita. Bisa. Saya mau googling ya, coba ya. Intellectual disability and psychiatric mana ya gabungan? Siapa tahu ada ya.
Nah, ada nih, Cik. Ada a case severe long-term selective mutism in children with intellectual disability. Jadi ada anak-anak yang selective mutism. Selective mutism itu ini anak-anak yang kalau di rumah mau ngomong tapi dalam kondisi tertentu dia sama sekali nggak mau ngomong. Nah, itu namanya kasusnya namanya selective mutism. Ternyata ada bahasan di jurnal, ada judul juga tuh tentang kasus tentang selective mutism pada anak yang mengalami intellectual disability. Saya pernah mempelajari kajian tentang tentang selective mutism ya pada anak. Jadi biasanya beberapa anak itu muncul selective mutism. Nah, bagi anak-anak selective mutism ini bikin programnya justru lebih ke dia terbiasa dulu mau bicara dengan jadi gini. Kalau ada orang mah gini, misalkan dia kan yang daerah amannya di rumah ya, di aman dia mau ngomong banyak di rumah. Ini ada kasus juga waktu saya di Sukabumi. Ibunya kaget anaknya selective mutism ketika ibunya ada acara di sekolah, acara kayak entrepreneur gitu di sekolah. Jadi orang tua suruh bareng sama anaknya disuruh jualan bareng, ya. Jadi orang tua sama anaknya bikin bisnis lah, jualan di sekolah bareng. Ternyata anak itu ngobrol sama orang tuanya biasa. Terus semuanya pada kaget ke ibunya ngomong, "Hah? Bu, ini bisa ngomong?" katanya. Ibunya baru kaget. Ternyata di selama di sekolah dia nggak pernah ngomong. Nah, pada kasus-kasus selective mutism itu yang pertama harus dilakukan adalah justru teman-temannya yang jadi di temannya harus banyak main ke sekolah, ke rumahnya. Jadi cari satu teman yang bisa deket, yang bisa main ngobrol dulu di sekolah, namanya. Ngobrol dulu di rumah barengan, main bareng di rumah. Nanti di sekolah dia akan, misalnya gini, dia akan punya satu teman yang dianggap percaya dan minimal dia mau ngomong dulu sama temannya. Jadi kalau mutism itu panjang lagi prosesnya. Menentukan target-target perilaku itu sangat bertahap sekali gitu. Sampai saya pernah baca di jurnal untuk nantinya cuma gini aja. Dia boleh nggak ngomong, tapi minimal kalau orang-orang lagi olahraga bilang hore, teriak, kamu semua harus ikut. Ini sinyal bapaknya yang ini ya? Iya, kayaknya. Oh, Nah, iya. bapaknya keluar. Nah, nggak apa-apa. Biasanya nanti bapak sebentar lagi muncul tiba-tiba. Nah, ada bapaknya tuh udah masuk. Oh, itu kan udah masuk kan? Ya Allah. Jadi pada kasus selective mutism memang bikin target behavior-nya harus sangat bertahap sih. Jadi nggak bisa langsung kita harapkan di sekolah di tempat terapi dia bisa langsung ngomong. Kita harus bikin bertahap. Targetnya bisa dia ngomong dulu sama temannya di rumah, teman sekolah yang pas di rumah, ya. Nanti baru ngomong kepada pertanyaan sekolah yang di sekolah gitu. Nih, selective is rare. Memang jarang, langka. Bukan pada lebih banyak anak perempuan, tapi perempuannya anaknya laki-laki perempuan. Perempuan, Pak. Lebih banyak pada perempuan daripada anak laki-laki. Ada masalah juga gangguan, beberapa ada gangguan komorbid seperti kejiwaan. Ini ada anak yang 2 tahun, kasusnya 2 tahun sama 2 tahun dia full selective mutism. Cari. Nanti sambil cari judulnya. Judulnya A Case Severe to Long Term Selective Mutism in Children with Intellectual Disability. Tapi nggak tahu nih apakah bisa download, enggak.
kalau nggak download itu harus agak tricky. Maksudnya nyari tempat-tempat lain yang bisa download. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi terkait dengan itu? Nah, kita lanjut dulu aja lah. Ya. Pak, saya itu Silakan. Pak, ada tetangga, anak tetangga, tapi usianya 3,5 tahun, hampir 4 tahun, sekarang mau masuk TK. Itu teh dari keluarganya tuh, mamahnya kerja di pabrik, ayahnya biasa kerja gitu, dititipin ke tetangga pengasuhnya, sampai sekarang nggak bisa, jadi harus pakai pempes kalau pipis, kalau BAB, kalau dilepasin sama pengasuhnya itu nggak mau, nggak suka itu, sama jadi jarang bersosialisasi di luar. Kalau dibawa ke rumah saya juga nggak bisa interaksi, itu diem aja gitu. Gimana itu? Tapi kelihatannya anaknya normal, nggak kayak anak saya gitu, Pak. Ya, halo. Dikit saya putus-putus. Oke. Sedikit ya, Bu. Ya, saya belum tahu anaknya itu, memang harus digali lebih lanjut terkait dengan diagnosis anaknya. Tapi konteksnya gini sebetulnya. Terkait dengan tadi, anak nggak mau pup kalau nggak mau pakai pampers. Tapi ada pup mah dorongan alamiah. Selama-lamanya kita tahan, tetap akan bisa keluar. Jadi seberapa kuat tega tidak memberikan pampers menjadi penting. Gitu ya. Ya kan maksudnya tuh suka ngadu, jadi kayaknya teh ke orang pengasuhnya teh kalau dibuka pempes, si anaknya tuh ngadu, disiksa gitu. Jadi nggak bisa gimana-gimana. Nah, berarti komunikasikan lo sama orang tuanya. Oh, Bahwa ya. kita akan melepas pampers. Enggak, ya kacau. Oke, kita lanjut dulu saja. Waktu kita tinggal 11 menit lagi, teman-teman. Karena saya mau bergabung rapat dengan direktorat. Saya izin terlambat 15 menit, setengah jam. Oke, ada sekarang bagaimana kita menurunkan perilaku. Ketika kita belajar meningkatkan perilaku yang direkam. Sekarang bagaimana kita mengurangkan perilaku yang apa namanya tidak diharapkan. Pertama, kalau ada yang prinsipnya gini, sama selalu aja prinsipnya ABC. Karena Abang mikirnya cuma simpel ABC. Nah, sekarang ada perilaku yang nggak pas, perilaku yang negatif. Pertanyaannya adalah kita bisa melakukan dengan dua hal. Jadi dalam konteks modifikasi perilaku, kalau ada perilaku negatif, itu kita bisa melakukan dua hal. Satu, itu adalah menghilangkan perilaku dengan memberikan konsekuensi, punishment. Atau ada yang menghilangkan perilaku negatif tanpa punishment. Jadi ada yang menghilangkan perilaku negatif dengan punishment, ada yang menghilangkan perilaku negatif tanpa punishment. Apa yang menghilangkan perilaku negatif yang dengan punishment ya gampang. Ketika perilakunya muncul, namanya reactive plan. Jadi ketika muncul ya harus ada konsekuensi. Harus ada konsekuensi yang didapat gara-gara perilaku negatifnya. Biasanya punishment. Berarti harus ada punishment yang didapat. Jadi ketika, di sini sama kayak tadi, punishment nggak berubah, berarti punishmentnya tidak bermakna. Jadi simpel aja gitu. Anaknya malas belajar, dimarahin nggak berubah, berarti marahnya sudah nggak bermakna. Simpel aja ya, mikir. Berarti kita harus cari punishment yang lain. Nah, pertimbangannya adalah semakin rendah IQ, konsekuensi harus semakin konkret dan diberikan sesaat setelah perilaku muncul. Jadi nggak bisa kalau kita ngasih punishment bagi anak-anak yang akhirnya sangat di bawah, kita tunggu, awas nanti gitu ya. Pas pulang dimarahin gitu, misalkan pas pulang dijewer, ya nggak bisa kayak gitu ya. Karena dia nggak punya memori yang cukup untuk mengingat kenapa saya mendapatkan punishment. Jadi harus segera mendapatkan, begitu perilakunya muncul harus mendapat segera. Termasuk dalam reward juga, reinforcement juga. Kalau akhirnya semakin ke bawah, konsekuensi reinforcement harus segera, karena bisa jadi mereka berpikir bahwa bukan karena perilaku ini saya dapat reward, bisa jadi karena yang lain. Bisa anak udah benar tiba-tiba melakukan hal negatif, kitanya telat baru ngasih reinforcement, ya kacau gitu. Disangkanya gara-gara perilaku negatif aku dapat reinforcement. Termasuk juga ketika berperilaku negatif, begitu dia melakukan perilaku negatif bisa
dia harus mendapatkan konsekuensi. Ini namanya reactive plan. Nah, kita bisa juga proactive plan dengan tentukan dulu fungsi perilakunya. Di ABA, di teori perilaku percaya bahwa semua perilaku yang tidak pasti itu pasti ada fungsi perilakunya. Misal si Cici pakai kacamata, tiba-tiba saya ngerebut kacamata Cici, pasti ada fungsi perilakunya. Buat apa? Kenapa saya ngerebut? Ngerebutnya untuk apa? Fungsinya buat apa? Kenapa saya ngerebut narik kacamata Cici? Pasti ada fungsinya. Karena kesel, karena pengen kacamatanya, kebayang nggak? Karena Cici ngasih soalnya susah. Misalkan ya, saya marah, jadi marahnya, nyakarnya, ngambilnya, itu pasti ada fungsi perilakunya. Jadi pasti ada alasan di balik itu. Disebutnya fungsi perilaku, gitu ya. Bahwa menggaruk itu fungsi perilakunya menghilangkan gatal. Jadi, nah di ABA pun gini, misalkan tadi saya ngerebut narik kacamata Cici, itu fungsi perilakunya karena pengen. Ya, karena pengen kacamatanya Cici. Maka sebetulnya kita bisa mengajar begitu dia mau ngeraih kacamata Cici, kita bisa proactive plan, sorry. Ketika ngajar langsung kita prompt nunjuk kacamata, oh kamu kacamata kasih. Jadi kan gini juga. Bisa aja sebetulnya kita menghilangkan perilaku merebutnya dengan konsekuensi yang sangat bermakna. Misal, kalau dia ngerebut kacamata langsung misalkan di tonjok matanya dia, misalkan, maaf ya. Yang itu bermakna banget sama dia. Sampai dia nggak berani lagi ngambil kacamata karena takut. Padahal sebetulnya dia lagi pengen dan dia nggak tahu cara mengungkapkan pengen. Jahat nggak? Jahat kan? Benar. Jadi yang lebih baik itu sebetulnya ketika ada perilaku negatif kita mengajarkan perilaku yang diharapkan. Jadi namanya kita istilahnya replacement behavior. Jadi perilakunya kita ganti dengan perilaku yang diharapkan baru dapat reinforce. Gitu ya. Jadi menghilangkan perilaku tuh bisa konsekuensi negatif, dapat punishment gitu ya, baik positif punishment atau negatif punishment. Kalau positif punishment berarti menghadirkan sesuatu yang tidak disukai. Negatif punishment berarti menghilangkan sesuatu yang disukai. Nah, nggak boleh main, misalnya dia anak saya jadwal nonton hari Sabtu Minggu, nonton handphone. Kalau melanggar aturan maka nggak boleh nonton, itu negatif punishment. Kalau karena melanggar aturan dihukum gitu, itu positive punishment gitu ya. Nah, atau juga ada juga istilahnya namanya extinction. Extinction itu gini, kita menghilangkan perilaku negatif dengan menghilangkan reinforcement yang dia biasanya dapatkan. Jadi kita putus antara reinforcement yang akan dia dapat ketika dia berperilaku negatif. Bisa gini, ada anak suka mencari perhatian. Misal ada adik kakaknya karena punya adik jealous. Karena jealous, kakaknya pengen diperhatiin kan sama ibunya. Yang dilakukan adalah mukul adiknya. Jadi perilaku negatifnya itu mukul adik. Nah, tapi kita lihat fungsi perilakunya buat apa? Dia menarik perhatian, dia mukul adik karena ingin diperhatikan. Si antecedennya itu ingin diperhatikan. Nah, kalau kita dapat konsekuensi marah itu perhatian bukan? Marah itu perhatian. Sok aja Bu Teteh Khadijah. Bu Tetehnya nggak pernah pulang, bapaknya nggak marah. Berarti nggak perhatian kan gitu. Ya sayang lagi ya tuh Pak. Ya kan itu. Gantapkan balik gitu. Nah, berarti itu udah nggak perhatian gitu. Jadi ada istilahnya bisa ketika kita tahu bahwa oh dia mencari perhatian dan kalau itu marah, kalau dia mukul adiknya dan kita marahin, maka kecenderungannya dia akan mukul adiknya lagi kalau pengen perhatian karena diperhatiin. Nah, yang bisa kita lakukan adalah extinction, kita putus mata rantai reinforcement-nya. Jadi ketika dia pengen diperhatikan mukul adiknya, maka yang kita lakukan adalah abaikan. Nggak ngomong apapun, yang dipeluk adiknya. Ya adik dipukul kakak ya sayang ke adiknya. Jadi adiknya mau diabaikan, adiknya yang sayang, tetap nggak dapat perhatian. Tapi begitu dia menunjukkan perilaku yang positif, baru
dipeluk kakaknya, pinter kakak sayang sama adiknya gitu ya. Jadi ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi perilaku negatif. Satu yang dengan punishment. Yang kedua dengan memutus reinforcer. Yang tadi ya, memutus reinforcernya yang menyebabkan munculnya perilaku negatifnya. Yang ketiga adalah dengan melakukan replacement behavior. Kita ganti perilaku yang tidak tepat itu dengan mempelajari fungsi perilakunya seperti apa, dan kemudian kita ajarkan yang baru. Misal gini, saya pernah masuk ruang terapi. Anaknya tuh ngusir saya. Keluar, keluar. Pak Yoga keluar, Pak Yoga keluar. Nyuruh bilang Pak Yoga keluar ke orang dewasa itu nggak sopan kan? Apalagi saya konsultannya di tempat itu. Nggak sopan banget kan gitu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Oh, saya tahu bahwa dia itu dia anaknya rigid, autism rigid, nggak suka banget kalau ada orang lain yang nggak biasanya ada di dalam kelas. Maka yang saya lakukan adalah saya replacement behavior. Saya ketika saya masuk di situ, saya prom langsung. Pak Yoga boleh tunggu di luar. Oh, boleh kali Pak Yoga keluar. Begitu nggak lama saya masuk lagi. Sampai dia akhirnya terbiasa kalau saya masuk, dia nggak akan mesti keluar, kamu keluar. Keluar, tapi Pak Yoga boleh tunggu di luar. Berarti saya sudah mengganti perilaku negatifnya dengan perilaku positif. Nah, ini ada berbagai jenis punishment. Punishment itu ada banyak. Tadi ada positive punishment, ada negative punishment. Ada reprimand. Reprimand tuh teguran, kayak enggak boleh mukul. Anaknya mukul, terus dia bilang enggak boleh mukul, itu masuk punishment. Positif. Namanya reprimand. Atau respon blocking. Kalau anaknya mukul, ya kita pegangin tangannya. Itu respon blocking. Jadi kita blocking. Ya, kita tahan untuk tidak lagi memukul gitu ya. Atau contingent exercise. Misal ini mah tidak berhubungan dengan perilaku. Misal kalian terlambat di push up di sekolah, kamu enggak. Itu maksudnya contingent exercise. Berdiri di depan kelas, angkat kaki 1, itu contingent exercise. Gitu ya. Atau overcorrection. Overcorrection dibagi 2. Ada restitutional. Jadi ketika diminta mengepel jadi gampangnya lah. Kalau dia numpahin air, dia disuruh bertanggung jawab. Ngapain? Ya pel, gitu enggak? Kalau kamu numpahin air, kamu yang ngepel. Kalau kamu yang nyobek keras, kamu yang lem ulang. Itu namanya overcorrection restitutional. Atau positive practice. Mengajak anak bertepuk tangan saat menstimulasinya dengan cara flapping. Misalkan ajarkan perilaku positifnya. Kalau dia pikir perilaku negatifnya apa, kita langsung ajak bertepuk tangan. Misalkan flapping. Ya udah diganti. Kalau senang tuh bukan negatif, tapi kita langsung diperbaiki lagi. Atau kontingen elektrik itu mah nggak dipakai ya, di rumah kita nggak pakai lah ya, nggak mungkin. Tapi dulu ini dipakai di strum itu dipakai. Atau punishment negatif, ada non-exclusion, diabaikan. Atau juga time out. Time out itu kan termasuk juga atau exclusion. Time out itu negatif punishment masuknya karena dia dihilangkan sesuatu yang menyenangkan. Time out kan berarti sendirian, diam, itu masuk ke negatif punishment karena kita sedang menghilangkan sesuatu yang dia sukai. Itu dulu mungkin teman-teman, kebetulan sudah lebih 31. Tidak ada sesi tanya jawab. Saya mohon maaf karena saya akan segera bergabung dengan Zoom yang lain. Dan saya mau sama sekali. Mungkin itu dulu Ci yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke Cici di grup. Nanti kalau ada kesempatan Cici WA ke saya dan saya jawab. Begitu dulu teman-teman sekalian. Mungkin nanti harusnya sih lanjut ke yang praktis ya. Ini baru benar ada yang teoritis belum ke praktis. Ya kapan-kapan lah kita harus bikin yang prakteknya gitu ya. Karena ini kan baru teori semua gitu ya. Ya, Nangga Sadayana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sekali tidak membuka sesi tanya jawab. Ya, Mangga semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Mangga Cici, saya serahkan Cici, saya izin live ya. Oh iya, Bapak punten, jadinya ini pertemuan terakhir atau masih ada pertemuan lagi? Ya, ini pertemuan terakhir aja, Ci. Nanti kalau pertemuan yang praktik mungkin kita harus ngomongin sama Cici. Oh gitu. Oh iya. Mangga Bapak, atur nuhun.
Ya, mangga Pak. Assalamualaikum. Ketemu di webinar Mangga lainnya ya, Pak. teman-teman. Mangga Bapak hatur nuhun. Terima kasih banyak Pak. Teh siapa ini? Teh Muti? Oh, Teh Mutinya lagi nge-lag. Diganti sama aku aja kali ya untuk penutupannya. Oke, baik. Alhamdulillah teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Webinar kali ini, webinar yang ke-7, ini merupakan webinar pertemuan terakhir yang mana kita alhamdulillah sudah selesai membahas dari materi awal hingga akhir mengenai ABA. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi rekan-rekan yang sudah mau bergabung dalam webinar kali ini. Saya berharap teman-teman di sini dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk muridnya ataupun untuk untuk pasiennya dan lain sebagainya, kliennya. Saya berharap materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kemudian ada juga pesan dari Pak Yoga tadi, mohon maaf, pertemuan malam ini, yang mana pertemuan terakhir tidak ada pertanyaan sama sekali dari Pak Yoga, dikarenakan kesibukan beliau yang harus melanjutkan kegiatan lainnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan oleh rekan-rekan di sini, mangga boleh langsung ditanyakan saja di grup. Insya Allah nanti Cici sambungkan kepada Pak Yoga, mudah-mudahan dijawab oleh beliau. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan dalam pelayanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Wabarakatuh. Terima kasih. Mangga, alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Iya, mangga. ini materinya yang dari minggu lalu sama minggu ini bisa